Sahabat beriman di pasangan Sakinah Official yang dirahmati Allah. Pernahkah Anda merasakan sebuah momen di mana Anda duduk bersebelahan dengan pasangan, namun rasanya ada jarak ribuan kilometer yang memisahkan jiwa kalian berdua? Anda saling bicara, tapi kata-kata itu hanya mampir di telinga tanpa pernah menyentuh dasar hati. Atau mungkin Anda merasa bahwa kemesraan yang dulu begitu membara, kini perlahan meredup termakan oleh rutinitas, cicilan, dan tuntutan pekerjaan yang tak ada habisnya. Tahukah Anda, ada satu rahasia sederhana yang sering kali kita lupakan, namun memiliki kekuatan dahsyat untuk meruntuhkan tembok ego dan menyatukan kembali kepingan hati yang mulai mendingin? Rahasia itu tidak terletak pada hadiah mewah atau kata-kata manis yang puitis, melainkan tersimpan rapat di balik jendela jiwa kita, yaitu tatapan mata. Mengapa sebuah tatapan yang tulus, yang dibarengi dengan zikir rahasia kepada sang pemilik hati, mampu menggetarkan arsi cinta dalam rumah tangga? Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu menekankan kelembutan dalam memandang pasangan? Hari ini, Bunda Sarah akan mengajak Anda menyelami sebuah samudera ilmu yang akan mengubah cara Anda memandang pasangan hidup Anda selamanya. Mari kita buka hati dan pikiran, karena apa yang akan kita bahas bukan sekadar tips biasa, melainkan sebuah perjalanan spiritual untuk menjemput ridho Allah melalui ibadah cinta yang paling sunyi namun paling bermakna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Zat yang maha membolak-balikan hati, Zat yang telah menanamkan benih kasih sayang di antara dua insan melalui ikatan suci pernikahan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita, baginda Nabi Muhammad SAW, manusia paling lembut hatinya, paling romantis sikapnya, dan paling mulia akhlaknya terhadap istri-istrinya. Sahabat beriman yang Bunda sayangi, apa kabar hati Anda hari ini? Semoga saat mendengarkan suara Bunda, Anda sedang dalam keadaan lapang, tenang, dan penuh syukur. Bunda senantiasa berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga setiap jengkal kebahagiaan di rumah tangga Anda. Bagi Anda yang mungkin sedang diuji dengan perselisihan, semoga Allah segera turunkan sakinahnya. Bagi Anda yang sedang merasa hambar, semoga Allah percikan kembali api cinta yang penuh keberkahan. Kita berkumpul di channel Pasangan Sakinah Official ini bukan tanpa alasan. Allah lah yang menggerakkan jemari Anda untuk mengklik video ini. Mungkin karena Allah ingin memberikan jawaban atas doa-doa sunyi Anda di sepertiga malam. Pernikahan bukanlah sebuah garis finish, melainkan sebuah maraton panjang yang membutuhkan asupan nutrisi spiritual yang terus-menerus. Kita seringkali terlalu sibuk membangun istana di dunia, namun lupa membangun jembatan hati menuju surga. Oleh karena itu, dalam perjumpaan kali ini, Bunda ingin kita semua menarik napas sejenak, melepaskan segala beban pikiran sejenak, dan fokus pada satu tujuan. Bagaimana menjadikan pasangan kita sebagai wasilah untuk lebih dekat kepada Allah. Doa Bunda hari ini khusus untuk Anda, para pejuang keluarga. Semoga Allah memberikan kesehatan lahir yang prima agar Anda kuat mengarungi bahtera ini, dan kesehatan batin yang kokoh agar Anda tidak mudah goyah diterpa badai ujian. Semoga anak-anak yang lahir dari rahim cinta Anda menjadi kurota ayun, penyejuk mata, dan saksi keharmonisan Anda berdua di hadapan Allah kelak. Mari kita mulai perjalanan ilmu ini dengan hati yang rendah dan jiwa yang haus akan petunjuknya. Kita seringkali terjebak dalam sebuah paradoks yang menyedihkan di zaman modern ini. Kita hidup di bawah satu atap, tidur di atas ranjang yang sama, bahkan makan di meja yang sama. Namun jiwa kita seperti dua orang asing yang hanya sekadar berbagi alamat. Fenomena ini sering Bunda sebut sebagai kesepian dalam kebersamaan. Sahabatku, Islam adalah agama yang sangat detail. Tidak ada satupun sisi kehidupan kita yang tidak diatur, termasuk privasi di dalam kamar antara suami dan istri. Namun, seringkali kita merasa malu atau tabu untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kedekatan batin dan fisik secara Islami. Padahal, jika kita tidak belajar dari sumber yang benar, kita justru akan mencari jawaban dari tempat yang salah. Bunda ingin menegaskan bahwa apa yang kita diskusikan di sini adalah edukasi. Ini adalah upaya untuk menyelamatkan institusi pernikahan dari kekeringan rasa. Banyak pasangan yang akhirnya terjebak dalam konflik berkepanjangan hanya karena masalah komunikasi batin yang tersumbat. Suami merasa tidak dihargai, istri merasa tidak dicintai,
dan akhirnya mata mereka tidak lagi mau saling memandang. Padahal, mata adalah pintu masuk ke dalam hati. Jika pintu itu tertutup, bagaimana cahaya cinta bisa masuk? Kita sering melihat pasangan yang hanya bicara soal tagihan, soal sekolah anak, atau soal urusan rumah tangga lainnya, tapi mereka lupa bicara soal kita. Masalah privasi suami istri seringkali dianggap sebagai sesuatu yang vulgar jika dibahas secara terbuka. Namun di sini, Bunda akan membawanya dengan bahasa yang santun karena kita sedang membicarakan ibadah. Ya, ibadah cinta. Menyenangkan pasangan, membuat pasangan merasa tentram, dan memberikan ketenangan batin adalah tugas mulia yang bernilai pahala sedekah. Jangan sampai salah paham terjadi hanya karena kita enggan membuka diri untuk belajar. Pernikahan yang kering tanpa sentuhan jiwa adalah ladang yang subur bagi setan untuk menanamkan benih-benih perselingkuhan dan perpisahan. Kita harus waspada, kita harus sadar bahwa menjaga keharmonisan adalah bagian dari menjaga iman kita. Mari kita lihat dari sisi yang sangat menarik, yaitu sisi psikologis dan medis. Mengapa kontak mata itu begitu penting bagi manusia, khususnya dalam sebuah hubungan romantis? Secara ilmiah, ketika dua orang yang saling mencintai saling menatap mata dengan durasi yang cukup lama, katakanlah lebih dari 30 detik, sesuatu yang luar biasa terjadi di dalam otak mereka. Otak mulai memproduksi sebuah zat kimia alami yang disebut oksitosin. Para ilmuwan sering menyebutnya sebagai hormon pelukan atau hormon ikatan. Hormon oksitosin ini bertindak seperti lem perekat batin. Ia memberikan perasaan aman, menurunkan tingkat stres, dan meningkatkan rasa saling percaya. Bayangkan, hanya dengan sebuah tatapan mata yang dalam dan tulus, Anda sedang melakukan terapi penyembuhan bagi jiwa pasangan Anda. Di usia 18 hingga 35 tahun ke atas, tantangan stres kehidupan sangatlah tinggi. Masalah pekerjaan, tekanan sosial, hingga kelelahan mengurus anak bisa membuat saraf kita tegang. Tatapan mata yang tenang dari pasangan bertindak sebagai obat penenang alami yang tidak bisa dibeli di apotek manapun. Secara psikologis, kontak mata juga memberikan pengakuan atau validasi. Saat Anda menatap pasangan saat dia berbicara, Anda sedang mengirimkan pesan bawah sadar yang berbunyi, "Aku melihatmu, aku mendengarmu, dan kau berharga bagiku." Banyak konflik rumah tangga meledak hanya karena salah satu pihak merasa tidak terlihat. Mereka merasa seperti furnitur di rumah, ada tapi tidak dianggap. Maka dari itu, kembalikan fungsi mata kita. Mata bukan hanya untuk melihat jalan atau melihat layar handphone, tapi mata adalah alat komunikasi jiwa yang paling jujur. Mata tidak bisa berbohong. Melalui tatapan, kita bisa merasakan kesedihan, keletihan, atau harapan yang tersembunyi di balik kata-kata pasangan. Inilah mengapa dalam sesi terapi pernikahan, langkah pertama yang sering diminta adalah salinglah memandang. Sekarang, mari kita tarik pemahaman ini ke dalam cakrawala iman yang lebih luas. Dalam Islam, kita mengenal salah satu nama Allah yang sangat indah, yaitu Ya Wadud. Allah Al-Wadud berarti Allah yang Maha Mencintai, Allah yang menjadi sumber dari segala rasa cinta, dan Allah yang menanamkan rasa kasih sayang di antara hamba-hambanya. Perlu kita sadari bahwa cinta yang ada di hati Anda untuk suami atau istri Anda bukanlah milik Anda. Itu adalah titipan dari Al-Wadud. Maka jika Anda merasa cinta itu mulai pudar, kepada siapa lagi Anda harus mengadu jika bukan kepada sang pemilik cinta? Para ulama dan ahli hikmah mengajarkan bahwa menyebut nama Ya Wadud dalam setiap helaan napas kita, terutama saat berinteraksi dengan pasangan, akan membawa keberkahan yang luar biasa. Tatapan mata yang dibahas di awal video tadi akan menjadi berkali-kali lipat lebih kuat jika dibarengi dengan zikir batin ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi yang paling lembut dalam memandang keluarganya. Beliau sering memanggil istri-istrinya dengan panggilan kesayangan dan memandang mereka dengan pandangan yang membuat hati mereka tenang. Syariat Islam mengatur bahwa setiap kebaikan yang dilakukan suami kepada istri atau sebaliknya adalah sedekah. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, sesungguhnya jika seorang suami memandang istrinya dan istrinya memandangnya, maka Allah memandang keduanya dengan pandangan rahmat-Nya. Subhanallah. Bayangkan, hanya dengan saling memandang dengan penuh cinta, rahmat Allah turun menyelimuti rumah tangga tersebut. Ini adalah batasan yang jelas,
Islam menghalalkan kemesraan bagi pasangan yang sah, namun tetap dalam bingkai kesantunan dan ketakwaan. Menggunakan amalan seperti menyebut ya wadudu adalah bentuk pengakuan bahwa kita tidak berdaya menjaga rumah tangga ini tanpa pertolongan Allah. Ini adalah cara kita mengetuk pintu langit agar hati pasangan kita dilembutkan. Inilah kekuatan spiritual yang seringkali dilupakan oleh mereka yang hanya mengandalkan logika semata. Sahabatku, mari kita masuk ke bagian praktis yang lebih mendalam. Bagaimana cara menyelaraskan antara gerak fisik, tatapan mata, dengan gerak batin, zikir. Ini adalah sebuah teknik komunikasi spiritual yang sangat efektif. Seringkali saat kita ingin bicara serius dengan pasangan, yang keluar justru emosi. Kita ingin minta perhatian, tapi yang keluar malah keluhan. Nah, sebelum Anda membuka mulut untuk bicara, mulailah dengan membuka hati melalui mata. Cobalah untuk mengambil waktu sejenak, mungkin saat malam hari setelah anak-anak tidur, atau di pagi hari sebelum kesibukan dimulai. Tataplah pasangan Anda. Jangan tatap dengan tatapan curiga atau menyelidik, tapi tataplah dengan tatapan syukur. Dalam hati, sebutlah, Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Wadud. Rasakan energi cinta dari Allah meresap ke dalam diri Anda, lalu salurkan energi itu melalui tatapan Anda kepada pasangan. Sebut nama lengkapnya di dalam hati Anda. Ini bukan tentang sihir atau hal-hal mistis. Ini adalah tentang resonansi jiwa. Saat jiwa Anda tenang dengan zikir, maka ketenangan itu akan menular kepada pasangan Anda. Ingatlah, pasangan Anda adalah cermin bagi Anda. Jika Anda memandangnya dengan cinta, dia akan cenderung membalas dengan cinta. Jika Anda memandangnya dengan kebencian atau ketidaksukaan, dia pun akan membangun pertahanan diri. Zikir Ya Wadud ini bertindak sebagai pembersih noda-noda kebencian di hati kita. Ia melunturkan sisa-sisa kemarahan dari konflik kemarin. Amalan ini mengajarkan kita untuk rendah hati, bahwa di hadapan Allah, kita berdua hanyalah hamba yang sedang berjuang. Dengan melakukan ini secara rutin, Anda sedang membangun sebuah ruang aman di dalam rumah tangga Anda. Sebuah ruang di mana pasangan Anda merasa diterima sepenuhnya, tanpa syarat. Inilah yang akan membuat pasangan Anda merasa betah dan nyaman berada di dekat Anda, jauh melebihi kenyamanan yang ditawarkan oleh dunia luar. Setelah kita memahami teorinya, lalu bagaimana cara mempraktikkan ilmu ini dalam kehidupan sehari-hari? Bunda ingin memberikan beberapa tips praktis yang bisa langsung Anda coba hari ini juga. Pertama, jeda gadget. Ini tantangan terbesar generasi kita. Saat suami pulang kerja atau istri sedang ingin bicara, letakkan handphone Anda. Berikan 5 menit saja waktu yang benar-benar berkualitas untuk saling menatap dan mendengarkan. Tatapan mata saat menyambut suami pulang adalah sedekah yang sangat besar nilainya. Ia bisa menghapuskan lelahnya perjuangan suami di luar sana. Kedua, sentuhan yang lembut. Gabungkan tatapan mata dengan sentuhan fisik yang santun. Mungkin dengan memegang tangannya atau mengusap bahunya. Sentuhan fisik yang dibarengi kontak mata akan mempercepat pelepasan hormon oksitosin yang Bunda jelaskan tadi. Ketiga, ucapkan terima kasih. Sambil menatap matanya, ucapkanlah terima kasih atas hal-hal kecil yang dia lakukan. Terima kasih ya Pak sudah bekerja keras hari ini. Atau, terima kasih ya Ma, masakan hari ini enak sekali. Saat ucapan itu dibarengi dengan tatapan mata yang tulus, maknanya akan meresap jauh lebih dalam ke dalam sanubarinya. Keempat, saling memaafkan sebelum tidur. Jadikan momen sebelum tidur sebagai waktu untuk saling menatap dan meminta maaf. Jangan biarkan matahari terbit sementara ada sisa kemarahan di antara kalian. Tatap matanya, genggam tangannya, dan katakan, "Maafkan aku ya kalau hari ini ada sikapku yang kurang berkenan." Ini adalah cara paling ampuh untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual pasangan. Ingatlah, keharmonisan bukan terjadi secara instan. Ia adalah akumulasi dari kebaikan-kebaikan kecil yang dilakukan secara konsisten. Jangan menunggu pasangan Anda yang mulai duluan. Jadilah Anda yang memulai. Jadilah Anda yang membawa cahaya ke dalam rumah tangga Anda. Dengan mempraktikkan hal-hal kecil ini, Anda sedang membangun fondasi yang kokoh yang tidak akan mudah roboh oleh godaan-godaan di luar sana. Tidak ada rumah tangga yang tanpa ujian. Kadang badai itu datang begitu hebat hingga kita merasa tidak sanggup lagi untuk saling memandang. Saat konflik memuncak,
biasanya mata kita akan saling menghindar. Kita lebih suka menatap tembok atau menatap layar daripada menatap wajah pasangan yang sedang membuat kita kesal. Namun disinilah letak ujian keimanan kita. Bunda menyarankan, di saat marah, cobalah untuk diam sejenak. Ambil air wudhu, lalu jika amarah sudah sedikit mereda, cobalah untuk tetap memberikan pelayanan terbaik meski hati sedang terluka. Dan yang terpenting, jangan putuskan kontak mata sepenuhnya. Mengapa? Karena saat kita berhenti menatap, kita mulai membangun imajinasi buruk tentang pasangan di kepala kita. Kita mulai membayangkan bahwa dia jahat, dia tidak peduli, atau dia membenci kita. Padahal, jika kita berani menatap matanya, kita mungkin akan menemukan bahwa di balik kemarahannya, ada juga rasa terluka, ada kelelahan, dan ada keinginan untuk dimengerti. Gunakan senjata Ya Wadud Anda lebih kencang lagi di saat badai melanda. Doakan dia saat dia sedang tidur. Tatap wajahnya saat dia terlelap, dan mintalah kepada Allah, Ya Wadud, lembutkanlah hati suamiku/istriku, sebagaimana engkau melembutkan besi untuk Nabi Daud. Kekuatan doa batin yang dilakukan sambil memandang wajah pasangan yang sedang tidur memiliki dampak psikologis yang luar biasa bagi diri kita sendiri. Ia menanamkan rasa empati dan kasih sayang yang mengalahkan ego kita. Ingatlah bahwa setan sangat membenci rumah tangga yang harmonis. Setan akan melakukan segala cara untuk membuat Anda merasa pasangan Anda adalah musuh. Lawanlah tipu daya setan itu dengan tetap menjaga kelembutan pandangan dan kekuatan doa. Rumah tangga yang kuat bukan rumah tangga yang tidak punya masalah, tapi rumah tangga yang tahu kemana harus kembali saat masalah itu datang. Kembali kepada Allah dan kembali kepada pelukan hangat pasangan. Sahabat pasangan sakinah, tujuan akhir dari pernikahan kita bukanlah sekedar bahagia di dunia. Kita ingin cinta ini berlanjut hingga ke surganya kelak. Kita ingin dipersatukan kembali dalam keadaan yang jauh lebih indah. Oleh karena itu, investasi terbesar dalam hidup Anda bukanlah pada rumah mewah atau kendaraan yang mahal, melainkan pada kualitas hubungan Anda dengan pasangan. Bayangkan di surga nanti, Allah akan mencabut segala rasa benci dan dendam dari hati kita. Mengapa tidak kita mulai latihan dari sekarang di dunia? Menjaga pandangan dari yang haram adalah kewajiban. Namun, menjaga dan menghidupkan pandangan kepada yang halal adalah kebutuhan jiwa. Jadikan pasangan Anda sebagai satu-satunya tempat Anda melabuhkan segala rasa. Jangan pernah membandingkan pasangan Anda dengan orang lain yang Anda lihat di media sosial. Apa yang Anda lihat di luar sana hanyalah kulitnya. Sementara apa yang Anda miliki di rumah adalah kenyataan yang penuh berkah. Teruslah belajar, teruslah bertumbuh bersama. Jangan pernah merasa cukup ilmu dalam urusan rumah tangga. Setiap tahap usia, mulai dari usia muda, masa memiliki anak, hingga masa tua nanti, memiliki tantangan yang berbeda. Namun senjatanya tetap sama, ketakwaan kepada Allah, kesabaran yang luas, dan cinta yang diekspresikan dengan cara yang benar. Bunda ingin Anda memiliki tekad yang kuat untuk menjadi pasangan terbaik bagi belahan jiwa Anda. Jadilah tempat teduh baginya saat dunia terasa panas. Jadilah penyemangat baginya saat dia mulai putus asa. Dan jadilah pendamping setia yang selalu menatapnya dengan tatapan, "Aku ridho kepadamu." Karena sesungguhnya, ridho Allah terletak pada ridho pasangan kita. Semoga perjalanan cinta Anda menjadi saksi kebesaran Allah Al-Wadud di muka bumi ini. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tak terasa kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita kali ini. Bunda Sarah sangat bersyukur Anda masih setia menyimak hingga detik ini. Bunda berharap apa yang kita bahas tadi bukan hanya sekadar masuk ke telinga kanan dan keluar ke telinga kiri, melainkan mengendap di hati dan menjelma dalam tindakan nyata di rumah Anda masing-masing. Ingatlah, satu tatapan mata yang tulus hari ini bisa jadi adalah awal dari kesembuhan luka hati pasangan Anda yang sudah lama terpendam. Mari kita tutup perjumpaan ini dengan doa bersama. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, kami memohon cintamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu, serta cinta pada amal perbuatan yang mendekatkan kami pada cintamu. Ya Wadud,
Tanamkanlah rasa kasih sayang di antara kami, jadikanlah rumah tangga kami laksana taman syurga sebelum kami mencicipi syurga yang sesungguhnya. Berikanlah kami kekuatan untuk saling memaafkan, kesabaran untuk saling membimbing, dan ketulusan untuk saling memandang dengan penuh cinta. Bunda sangat menantikan cerita-cerita indah dari sahabat semua di kolom komentar. Ceritakanlah, perubahan kecil apa yang Anda rasakan setelah mencoba lebih sering memberikan tatapan teduh kepada pasangan? Mari kita saling menguatkan dan menebar inspirasi kebaikan. Jika menurut Anda video ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada sahabat atau saudara lainnya, karena satu kebaikan yang Anda bagikan bisa menjadi pahala jariah yang terus mengalir. Terima kasih atas perhatian dan kasih sayang Anda. Sampai jumpa di video edukasi batin selanjutnya di channel Pasangan Sakinah Official. Semoga Allah senantiasa membimbing kita menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.